Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayana Ariza Sativa dari kelas 11 Farmasi B. Di sini saya akan menjelaskan 13 contoh organel-organel sel. Simak videonya ya. Yang pertama ada mitokondria. Apa itu mitokondria? Mitokondria adalah organel berbentuk lonjong yang berfungsi sebagai pembangkit energi pada sel. Fungsinya adalah untuk menghasilkan energi dalam bentuk molekul ataupun ATP melalui proses resepsi seluler. Letaknya tersebar di dalam sitoplasma sel eukariotik, baik sel tumbuhan maupun sel hewan. Yang kedua ada ribosom. Ribosom adalah partikel kecil yang terdiri dari RNA ribosom dan juga protein. Berfungsi sebagai bertanggung jawab untuk sintesis protein dengan membaca kode genetik dari mRNA. Terletak dapat ditemukan secara bebas di sitoplasma atau menempel pada retikulum endoplasma yang besar ataupun kasar. Yang ketiga ada badan Golgi. Badan Golgi yaitu sekumpulan kantung membran pipih yang tersusun seperti tumpukan. Berfungsi sebagai mengelola, mengemas, dan mendistribusikan protein dan lipid ke berbagai tujuan dalam atau di luar sel. Terletak di sitoplasma yang biasanya disebut dengan retikulum endoplasma. Yang keempat ada lisosom. Apa itu lisosom? Lisosom adalah kantung kecil berisikan enzim pencernaan. Berfungsi sebagai mendaur ulang atau mencerna organel yang sudah rusak dan menghancurkan patogen ataupun limbah sel. Tersebar di dalam sitoplasma sel hewan. Organel ini tidak ditemukan pada sel tumbuhan. Yang kelima ada retikulum endoplasma, yaitu jaringan membran yang saling terhubung membentuk saluran ataupun kantung pipih. Terbagi menjadi dua jenis, yaitu RE kasar dan RE juga yang halus. Fungsi RE kasar terlibat dalam sintesis dan modifikasi protein, sementara yang halus terlibat dalam sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, dan detoksifikasi. Terletak menyebar di sitoplasma dan terhubung dengan membran nukleus. Yang keenam ada sentrosom, yaitu organel kecil yang terdiri dari dua sentriol. Berfungsi untuk mengatur mikrotubulus yang berperan penting dalam membelah sel pada sel hewan. Terletak dekat dengan nukleus di sitoplasma sel hewan. Yang ketujuh ada vakuola. Apa itu vakuola? Vakuola adalah kantung berisi cairan yang dibatasi oleh membran. Vakuola pada tumbuhan biasanya besar dan juga tunggal, sedangkan untuk pada hewan ukurannya kecil ataupun tidak ada. Lalu fungsinya yaitu menyimpan air, nutrisi, dan juga limbah. Pada tumbuhan, vakuola juga menjaga turgor atau tekanan internal sel. Letaknya berada di sitoplasma sel yang berukurannya bervariasi tergantung jenis sel. Yang kedelapan ada plastida ataupun kloroplas. Kloroplas adalah jenis plastida yang mengandung pigmen hijau klorofil. Berfungsi melakukan untuk fotosintesis untuk mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Terletak terutama ditemukan di sitoplasma sel tumbuhan dan juga sel alga. Yang kesembilan ada nukleus. Nukleus adalah organel terbuat dalam sel yang sering disebut sebagai pusat kendalinya sel. Fungsinya untuk mengandung materi genetik ataupun DNA dan mengendalikan semua aktivitas sel, termasuk pertumbuhan, metabolisme, dan juga reproduksi. Terletaknya biasanya berada di pusat sel, terpisah dari sitoplasma oleh membran nukleus. Yang ke-10 ada dinding sel, yaitu lapisan kaku yang kuat yang berada di luar membran plasma. Berfungsi sebagai memberi perlindungan, dukungan struktural, dan mempertahankan bentukan sel. Letaknya terdapat pada sel tumbuhan, jamur, bakteri, dan beberapa protista. Tidak ditemukan pada sel hewan. Yang ke-11 peroksisom, yaitu kantung kecil berisi enzim yang terlibat dalam berbagai reaksi metabolisme. Berfungsi sebagai memecah asam lemak dan menghilangkan zat beracun, terutama hidrogen peroksida yang berbahaya bagi sel. Letaknya menyebar di sitoplasma sel. Yang ke-12 membran plasma, yaitu lapisan luar sel yang selektif permeabel, yaitu hanya beberapa zat yang dapat melewatinya. Fungsinya untuk mengatur pergerakan zat masuk dan keluar sel dan melindungi organel sel di dalamnya. Letaknya di lapisan terluar pada sel hewan dan terletak dalam unit sel pada sel tumbuhan. Yang terakhir
air mikrotubulus, yaitu filamen protein berongga yang merupakan bagian dari sitoskeleton. Berfungsi sebagai memberikan bentuk sel, berperan dalam pergerakan organel, dan membentuk struktur seperti silia, flagella, dan sentriol, terletak di sebaran sitoplasma sel.